Salam damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita memulaikan ibadah kita pada saat ini. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang menyatakan kasih setianya kepada kita sekalian. Sidang jemaat, marilah kita memuliakan Dia dengan memulaikan ibadah minggu kita pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, ayat pertama sampai ayat yang kedua, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tangannya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang di jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Ia di badai kencang. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Salam bagi saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini. Yang terdapat dalam kitab Yesaya ayat yang ke-12, pasal yang ke-12, ayat yang kedua bagian A. Berbunyi demikian, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Mari kita menyambut nas pembimbing kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 46, ayat pertama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Marilah sekalian kita merendahkan hidup di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepada-Nya dan memohon pengampunan-Nya. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, janganlah memurkai hukum kami dalam kepanasan amarah-Mu, tetapi kasihanilah kami, orang-orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami,
supaya kami menyadari akan dosa kami, menyesalinya dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 25 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ya Allahku di cahaya-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh ajaib kasih Allah. Sungguh ajaib cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Pengampunannya senantiasa dikaruniakan kepada setiap orang yang datang dengan tulus ikhlas menyesali dosanya dan bertobat. Firman Tuhan, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387 ayat yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, oleh kasih dan kemurahan-Mu kepada kami, di hadirat-Mu saat ini kami menikmati kasih-Mu. Kami memuji-muji Engkau dengan segala keberadaan hidup kami. Saatnya firman-Mu kami sambut, kami dengar dan renungkan.
untuk dapat kami perlakukan dalam kehidupan yang masih Engkau perkenankan untuk kami jalani. Ya Tuhan, karuniakan kepada kami hikmat agar kami mengerti dan memahami kehendak-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-56 sampai ayatnya yang ke-69. Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari menyimak dan mengikutinya melalui Alkitab masing-masing. Begini firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncang imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak ingin pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu ini adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pandemi COVID-19 belum berakhir. Membuat kita harus melakukan ibadah di rumah masing-masing.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tetapi kita semua berharap bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetap semangat mengikuti ibadah minggu secara virtual di rumah masing-masing. Sangat indah ketika kita bisa beribadah bersama-sama dengan sanak saudara, suami, istri, dan anak-anak yang ada di rumah kita. Memang pandemi COVID-19 ini membawa banyak sekali kesulitan bagi kehidupan kita. Tetapi di balik itu semua, kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, bahkan bisa melakukan ibadah secara bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi dan cintai. Mungkin saja kesempatan-kesempatan seperti ini akan sangat jarang terjadi, bahkan tidak ada di tahun-tahun yang akan datang. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, masih dalam suasana di rumah saja, semua aktivitas, pekerjaan, rutinitas kita harus dilakukan di rumah saja dan dituntut untuk dilakukan di rumah saja. Tentu saja di rumah kita masing-masing, salah satu yang menjadi rutinitas atau aktivitas kita adalah menonton TV. Setiap Bapak Ibu saudara-saudari pasti mempunyai tayangan di televisi yang menjadi favorit. Mungkin saja salah satu tayangan favorit dari Bapak Ibu adalah tayangan itu menampilkan juri dan juga para peserta yang saling berkompetisi di dalamnya. Dan dari banyaknya jumlah peserta yang ikut di awal acara, satu persatu dari para peserta itu akan pulang dan tereliminasi. Sampai hanya tersisa beberapa orang saja yang akan sampai di babak final. Nah, di dalam pembacaan kita pada saat ini, kita juga akan melihat ada banyak orang yang tereliminasi. Bukan karena tersaingi ataupun kalah dengan peserta lainnya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tadinya sangat bersemangat untuk mengikuti Yesus, bahkan ingin menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian mereka mengundurkan diri dan mereka juga meninggalkan Yesus. Hal ini terjadi karena mereka tidak terbiasa dengan kata-kata yang mereka dengar. Apalagi kata-kata itu dari Yesus yang mereka anggap itu adalah rabi atau seorang guru bagi mereka. Sepertinya perkataan Yesus ini dinilai adalah perkataan yang sangat keras, sehingga mereka memilih untuk pergi. Dalam Injil Yohanes ini kita bisa melihat sudut pandang yang digambarkan oleh Injil Yohanes untuk menjelaskan mengenai Yesus Kristus. Injil Yohanes melihat Yesus sebagai anak Allah yang mendagingkan dirinya menjadi manusia. Nah, kita kembali lagi kepada pembacaan kita pada saat ini. Jika kita melihat dalam pembacaan kita saat ini dari Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69, pembacaan kita ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada Yohanes 6 pasal 56 sampai ayat 56 sampai 59. Ini adalah perikop tentang pernyataan Yesus mengenai jati dirinya, bahwa ia adalah roti hidup. Yesus mengungkapkan bahwa dengan memakan darahnya
dengan membakar dagingnya dan meminum darah Kristus, maka setiap orang akan menerima karya keselamatan dan masuk dalam persekutuan bersama-sama dengan Allah. Kalimat ini dimaksudkan agar umat senantiasa membangun persekutuan dengan Kristus dan tentunya hidup di dalam kehendaknya, karena di dalamnya ada keselamatan. Kita melihat lagi pada bagian yang kedua dari pembacaan kita ini, Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Pada bagian ini memperlihatkan orang-orang yang semula sangat bersemangat untuk mendengar dan mengikuti Yesus, bahkan ingin menjadi murid-murid Yesus. Tetapi murid-murid dalam pembacaan kita saat ini dibagi menjadi dalam dua pengertian. Yang pertama adalah murid-murid yang dapat diartikan sebagai murid-murid dalam arti umum. Murid-murid dalam arti umum ini adalah orang banyak yang mengikuti dan mendengarkan perkataan Yesus ketika berada di sinagoge yang ada di Kapernaum. Dan para murid ini terdiri dari orang-orang yang tertarik dengan pribadi Yesus, atau lebih kepada tertarik kepada mujizat-mujizat yang dilakukan olehnya. Dan yang kedua, ada murid-murid yang dalam artian khusus. Murid-murid dalam artian khusus ini adalah kedua belas murid Yesus yang dipilih langsung oleh Yesus sendiri. Tetapi murid-murid yang dalam pengertian umum inilah yang dalam pembacaan ini terkhususnya dari ayat yang ke-56 sampai 66, ini adalah murid-murid dalam pengertian secara umum, dan mereka memilih untuk pergi dan mengundurkan diri karena mereka tidak siap dengan perkataan keras dari Yesus. Perkataan keras apa itu? Perkataan keras yang dimaksud di sini adalah perkataan Yesus mengenai jati dirinya. Bagi mereka yang pada saat itu, terkhususnya orang-orang Yahudi, yaitu murid-murid dalam pengertian umum tadi, menilai bahwa perkataan keras ini itu berarti sulit untuk dimengerti, bahkan diterima. Hal ini dimulai ketika Yesus pada saat itu mengajar di sinagoge Kapernaum. Pada awalnya mereka terus mendengarkan setiap perkataan dan ajaran Yesus. Tetapi di antara para murid pada saat itu terjadi perdebatan hingga keberatan atas apa yang Yesus sampaikan. Ketika Yesus bilang kalau akulah roti hidup yang turun dari sorga. Padahal murid-murid ini sendiri tahu bahwa siapa sebenarnya Yesus ini. Bahkan ibu dan ayah dari Yesus mereka kenal. Dan bagi mereka apa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah perkataan yang hanya sekedar bualan. Atau bisa dikatakan bohong. Karena mereka berpikir bahwa apa yang dikatakan Yesus ini sangat tidak masuk akal. Karena itu tadi, karena mereka menganggap Yesus ini hanyalah seorang rabi atau guru. Tetapi di sini yang ingin Yesus tunjukkan adalah bahwa ketika mengikuti Dia, tidak cukup hanya menganggap diri sebagai murid-murid saja. Tetapi harus siap dengan perkataan keras, bahkan harus siap dengan peristiwa-peristiwa keras yang akan dialami oleh para pengikutnya. Bahkan yang akan dialami oleh Yesus sendiri. Nah, kita bisa melihat pada
ayat yang ke-95 juga, bahwa di sini Tuhan Yesus menegaskan kembali mengenai makna akan sebuah panggilan. Tidak seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Hal ini berarti bahwa Tuhan Yesus memanggil umatnya untuk percaya dan terus menjadi pengikutnya. Itu adalah sebuah anugerah. Bukan manusia yang memilih, tetapi Tuhanlah sendiri yang memilih dan menentukan. Maka ketika banyak murid-murid pada saat itu memilih untuk mengundurkan diri dan tidak mengikuti Yesus kembali, karena mereka tidak siap mendengar ajaran yang keras dari Yesus. Kita bisa melihat juga pada bagian ketiga ini dalam Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Serta ketika banyak murid-murid Yesus yang pada saat itu memilih untuk mengundurkan diri, maka yang tersisa hanyalah murid-murid Yesus dalam pengertian khusus tadi, atau ke-12 murid Yesus. Dan murid-murid dalam arti umum, ini mereka sudah pergi. Mereka menilai apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu adalah perkataan yang memang sungguh sangat keras. Bahkan tadi sangat tidak masuk akal bagi mereka, karena mereka menafsirkan semua itu secara harfiah. Sampai-sampai mereka tidak mengerti akan maksud dan perkataan Yesus. Melihat banyak murid-murid Yesus yang pada saat itu sudah pergi, maka Yesus bertanya kepada para rasul, apakah kamu mau pergi juga? Dan Petrus atas nama para rasul menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, kekal, dan kami percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus. Petrus ini mengakui bahwa perkataan hidup yang kekal itu berarti bahwa setiap ajaran Tuhan Yesus diyakini oleh Petrus adalah dari Allah yang berkarya melalui Yesus. Pengakuan dari Petrus ini menjadi cerminan kehidupan para murid yang tetap setia mengikuti Yesus pada saat itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Yesus, pertanyaan dari Yesus Kristus kepada para murid atau para rasul ini kiranya dapat kita pakai sebagai pertanyaan bagi setiap kita dalam diri masing-masing atau untuk saudara-saudari kita. Tentang bagaimana panggilan yang dihayati dan diterima. Hidup kita semua ini terpanggil entah sebagai suami, sebagai istri, anak-anak di dalam keluarga. Semua kita dipanggil olehnya. Bahkan di dalam panggilan itu kita akan menghadapi banyak tantangan. Kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak hambatan yang membuat siapa saja di dalam panggilannya itu akan pergi meninggalkan Yesus. Karena tidak siap dengan berbagai tantangan dan hambatan yang diterima. Kehidupan orang Kristen sejati membutuhkan komitmen dan kesetiaan kepada Yesus akan teruji ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. Pada saat ini kita terguncang oleh pandemi COVID-19. Semuanya berubah dengan cepat, membuat kita merasa gelisah, merasa khawatir.
merasa takut, bahkan merasa tidak aman. Tetapi ketika kita menghadapi itu semua, marilah kita melihat apa yang dikatakan oleh Petrus pada ayat yang ke-68. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau yang kudus dari Allah. Oleh karena itu, setiap panggilan kita harus menyadari itu semua datangnya dari Allah sendiri. Sesungguhnya perkataan Yesus atau perintah Yesus bukan persoalan berat atau ringan. Tetapi melalui itu kita dapat belajar dan membuka hati kita untuk bersedia dan menerima firman-Nya. Memang perintah Yesus tidak sepenuhnya dapat kita lakukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, ada peran Roh Kudus dalam diri kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita semua dimampukan untuk tetap setia dan taat pada perintah-perintah-Nya. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tetap setia mengikuti Dia, Sang Pemilik hidup, dalam bahkan ketika kita menghadapi setiap perkara-perkara dalam kehidupan ini. Marilah kita tetap setia dan terus memohon kepada Allah dengan penuh kasih untuk terus menyertai dan menguatkan kita semua. Bahkan ketika jalan yang kita tempuh terasa sangat sulit. Tetapi kita percaya bahwa Dia, Sang Pemilik hidup, akan menolong dan terus memberkati kehidupan kita. Amin. Untuk menyambut pelayanan firman Tuhan kita pada saat ini, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 dan ayat yang ketiga, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari
Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit. Menurut kitab suci, ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi, aku percaya akan gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Saudara-saudari, dipersilahkan kita untuk duduk kembali. Panggilan untuk memberikan persembahan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita dengan sukacita iman, kita memberikan persembahan kepada Allah sebagai tanda syukur kita kepadanya. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan firman-Nya dalam Mazmur pasal 4 ayat 6. Demikian, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih setia, yang memampukan kami menemukan, menerima dan menikmati berkat-Mu. Kepadamulah kami bersyukur dengan menyerahkan persembahan ini. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah ya Tuhan, supaya melalui persembahan ini kami boleh bersaksi dan melayani di dalam persekutuan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami dalam pekerjaan, dalam usaha, serta seluruh jerih juang yang kami lakukan ya Tuhan, agar kami mampu dan sedia menjadi saluran berkat-Mu. Demi Yesus Kristus, sumber segala berkat. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289 ayat pertama, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia.
Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam doa umum. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami, hanya di dalam nama-Mu saja kami beroleh hidup dan juga kekuatan. Karena kami hidup oleh karena nama-Mu, kami bersyukur ya Tuhan, karena jika bukan karena Engkau, kami tidak dapat berdiri dan terus berpengharapan di dalam nama-Mu. Bahkan di dalam situasi pandemi COVID-19 yang terus menerpa kehidupan kami pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini, di dalam ibadah ini, kami mau bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Engkau mau memakai setiap detik dari perenungan firman-Mu untuk membuat kami tetap setia mengikuti Engkau, bahkan dalam berbagai situasi hidup yang kami hadapi. Kiranya lewat firman-Mu ini ya Tuhan, kami semakin dikuatkan untuk menghadapi kehidupan yang kami jalani ini. Ajak kami ya Tuhan untuk selalu setia akan setiap firman-Mu. Kami tidak hanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, tetapi firman-Mu itu boleh dapat kami bawa dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa secara pribadi bagi keluarga, gereja dan bangsa kami ini. Bapa yang baik, kami berdoa bagi pendeta, majelis-majelis dan semua yang melayani di GPID Koinonia Palu. Tuhan kiranya mengaruniakan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat Tuhan bagi setiap mereka yang tetap setia dan terus memberi hidup bagi pelayanan-Mu di gereja ini. Tuhan kiranya Engkau akan selalu memberkati gereja kami ini, gereja GPID Koinonia Palu di masa pandemi ini dalam melaksanakan setiap tugas panggilannya. Tuhan terus ada, Tuhan terus melengkapi setiap pelayanan yang dikerjakan. Ya Tuhan yang baik, kami berdoa bagi setiap jemaat agar di masa pandemi ini kasih kami akan semakin diasah di dalam kepekaan kami, di dalam kepedulian terhadap diri sendiri dan keluarga, semakin hari semakin dalam. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan, mari Engkau berkati mereka di masa pemulihan. Berkati setiap obat-obatan dan makanan, agar lewat itu semua ya Tuhan, ada kesembuhan sempurna yang mereka dapat hanya di dalam nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kekasih kami yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar virus COVID-19. Baik itu yang ada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka. Jangan buat mereka bersedih, jangan buat mereka merasa sendiri. Terus Engkau berikan pengharapan. Bahkan Tuhan mau memakai kami semua untuk memberkati, menguatkan, dan membantu mereka dan terus membuktikan bahwa kesatuan gereja itu memang benar-benar ada. Kiranya lewat itu semua Tuhan, ada kesembuhan yang boleh mereka rasakan. Dan itu hanya mereka dapat di dalam nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul karena kedukaan. Tuhan Allah kiranya akan hadir di sana untuk terus memberkati dan menghibur keluarga. Bahkan Tuhan akan terus
menguatkan keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kami semua yang saat ini sedang bergumul karena berbagai persoalan hidup yang kami alami. Baik itu persoalan ekonomi, persoalan relasi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau yang Maha mengetahui setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Engkau kiranya hadir di sana untuk terus menolong kami sesuai dengan janji-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam sepanjang minggu ini berulang tahun. Kami memohon agar Engkau selalu memberkati saudara-saudari kami terkasih ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Agar mereka selalu ingat dan mengucap syukur bahwa pertambahan usia adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami ini, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan kiranya akan memberkati pemerintah kami yang terus berjuang dan berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Kiranya bangsa kami ini akan selalu semakin jaya, penuh dengan kedamaian, kemakmuran, dan juga tingkat toleransi yang semakin tinggi. Ya Tuhan, inilah seru sembahyang kami yang kami bawa dan alaskan di dalam nama-Mu saja. Doa ini kami bawa di dalam nama-Mu yang adalah sumber kekuatan yang tetap setia menolong kehidupan kami karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 384, ayat 1 dan ayat yang keempat, Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Mari arahkan dan buka hidup kita bagi Tuhan Allah untuk menerima berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh, kita menyampaikan doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah minggu kita pada saat ini telah selesai. Atas nama seluruh majelis dan semua yang terlibat dalam mempersiapkan liturgi ibadah virtual ini, mengucapkan
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M agar kita semua dapat memutus rantai penyebaran COVID-19.